Di saat semua orang naik kemiskinan, RGT turun, termasuk di Indonesia, hanya 10 provinsi yang turun orang miskin terbanyak. Indonesia Timur satu-satunya cuma 2,5. Satu-satu. Pertanyaan apa ini Pak? Belum. Kita belum betul-betul kerja secara sinergis. Kita bicara, tetapi kita dalam prakteknya tidak kerjakan. Itu yang saya bilang, pintar baca, pintar ngomong, pintar buat tidak. Nah ini yang kita punya masalah di pintar buat tidak, ada pintar buat, pintar ngomong dan baca. Nah itu gabungkan mereka. Nah karena itu kita mesti terus untuk menurunkan angka kemiskinan sampai minimal harus ada di 5% di Nusa Tenggara Timur. Itu harus. Apakah itu tidak bisa? Bisa. Kalau pekerjaan kita betul-betul tersinergi dengan baik. Karena dalam provinsi, APBD kabupaten kota, APBD desa, APBDes, itu kalau digabung semua ada 42 triliun per tahun untuk masuk di provinsi ini. Sebagai seorang pengusaha, saya tidak terima kalau ini hanya hasilnya model seperti ini. Saya tidak terima. Saya sendiri juga tidak terima dengan hasil ini. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Nusa Tenggara Timur menggelar diskusi publik dan coffee morning bertajuk Refleksi Kritis 4 tahun Kepemimpinan Victory Jos bertempat di Aula Utama Eltari pada hari Kamis 8 September 2022 dan dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtidu Laiskodat. Sebagai pemateri pada saat itu, panitia SMSI menghadirkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ince Sayuna, Rektor Unwira Kupang, Pelipus Tule SPD, praktisi pertanian UKW, Insinyur Seth Malelak, dan pengamat hukum tata negara dari Undana Dr. John Tubahelan, sedangkan bertindak sebagai moderator adalah Mikael Raja Muda Batauna. Berdasarkan pantauan Suara Fakta Hukum, ada beberapa hal pemateri mengkritisi terkait kepemimpinan Victory Jos selama 4 tahun. Di antaranya seperti yang kami tayangkan berikut ini. Guna mengetahui apa saja yang sudah dan akan dilakukan Victory Jos, selengkapnya simak penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan kebijakan pemerintah melakukan pinjaman daerah. Kalau pinjaman itu dia berbunga, maka dia akan membebani APBD. Apalagi pinjaman dalam jumlah yang besar. Saran DPRD waktu itu adalah boleh pinjam dengan bunga, tetapi perkecil jumlahnya. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk melakukan pinjaman, baik itu melalui pinjaman reguler tahap 1 dari Bank NTT dan juga SNI. Lalu pinjaman tahap 2 dari SNI utuh 1,03 triliun. Sebelumnya sekitar 150 tambah 100 lebih ya, hampir 400. Sampai tahun ini tidak ada satupun lembaga SMA SNTT yang masuk dalam 1000 sekolah terbaik sesuai dengan penilaian lembaga tes masuk PT. Ketemu pertama saya menerangkan tentang sorghum, sapi, jagung, dan ekosistem di NTT. Saat itu Pak Victor benar saya dengan baik. Pak Victor bilang dari luar muncul musuh. Pertemuan pertama saya mencatat dengan baik. Terus sekarang saya ngomong sorghum, baru kaget. Saya ngomong sorghum 20 tahun lalu di Nusa Tenggara. Saya diminta untuk menyajikan materi ini, saya datang di Biro Hukum. Saya menemukan selama kepemimpinan Victory Jos dari September 2018 sampai Agustus 2022 menghasilkan 37 peraturan daerah, dan itu produk hukum tertinggi di daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk. Yang kedua, Victory Jos selama 4 tahun menghasilkan 378 peraturan gubernur. Banyak sekali. Sehingga saya dapat simpulkan bahwa secara kuantitatif, kalau kita bicara dukungan regulasi terhadap kebijakan pembangunan di NTT sudah cukup lumayan.
Tetapi secara kualitatif saya masih meragukan. Apakah 37 ditambah 398 ini sudah diimplementasikan dengan baik dan berhasil mensejahterakan rakyat atau tidak? Saya sekali lagi berterima kasih kepada SMSI atas kesempatan ini sehingga saling mencerdaskan dalam kesempatan yang baik. Memang dalam pemerintahan saya dan Pak Yosef Desoy untuk memimpin tim kerja besar ini membangun NTT bangkit menuju sejahtera, bangkit cara berpikirnya sehingga bangkit nanti cara kerjanya benar, lalu bangkit sehingga hasilnya benar lalu sejahtera. Itu cara prosesnya dan proses berpikir dari 5 misi yang tadi telah diuraikan baik oleh teman-teman semua. Nah, memang bicara tentang sebuah pembangunan, bicara paling penting adalah indeks pembangunan manusia. Mau kuliah di situ, bagaimana ekonominya, pendidikannya, kesehatan, itu pasti kurang. Kalau ditanya mana mulai duluan, tidak ada. Tiga-tiganya mulai bersama. Bagaimana caranya? Ya pendidikannya menuju seperti tadi lokal resource base-nya, supaya orang punya ekonomi dan pendidikan bisa dibiayai, kesehatannya pun bisa dibiayai. Itu yang menurut saya perlu didorong terus. Dan saya lihat bahwa APBD kita tertekan, itu memang harus begitu. Di dunia manapun, negara maju pun APBD tertekan. Di mana pun, APBD yang tidak tertekan, tandanya bahwa rakyat tidak pernah menikmati. Itu harus begitu. Di mana pun harus tertekan. Seluruh konglomerat mereka tertekan luar biasa. Mereka selalu hidup dalam kondisi seperti itu. Jangan pernah melihat bahwa orang kaya konglomerat mau sebut nama yang dia mana pun seolah dia punya uang dan melimpah dan dia sedang tertekan karena dia berekspansi. Nah, pertanyaan kita, APBD kita itu targetnya kemana dia? Kalau target pembayaran utang itu kepada infrastruktur yang dinikmati oleh mayoritas masyarakat yang selama ini mereka hidup di dalam isolasi karena infrastruktur, itu bagus. Karena yang namanya negara itu berhubungan erat dengan strukturnya. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, desa, kabupaten kota, desa. Dan kalau tertekan, kita tertekan hari ini memang biasa karena kita sedang berinvestasi hebat. Tapi nanti kalau kondisinya nanti sudah kembali normal, maka seluruh stimulan yang dikerjakan oleh pemerintah itu akan bergerak maju seperti yang tadi saya tadi bincang sangat baik itu untuk investasi. Karena orang berinvestasi dalam sektor pariwisata tidak mungkin kalau aksesibilitasnya buruk. Bagaimana dia mau akomodasi kalau aksesibilitasnya buruk? Bagaimana dia mau membangun pariwisata kalau awareness-nya buruk? Berarti punya pendidikan. Karena itu tidak boleh berubah. Kita punya Great Design juga. Saya setuju tadi begitu Great Design pariwisata. Mungkin 1-2 hari yang akan saya bincang, saya akan kerja dan saya periksa tadi sedikit lagi mereka akan selesai. Terima kasih atas saran tadi untuk debat dan sebentar lagi tidak terlalu lama menurut saya akan selesai Great Design. Dan itu penting Great Design itu. Tetapi kadang-kadang kita begini, salah mengerti tentang pariwisata. Pariwisata itu bukan bicara tentang bagaimana atraksinya, baik alam, buatan manusia maupun budaya. Di sana juga bicara tentang accessibility, aksesnya macam apa. Kira-kira kalau biaya pemerintah provinsi untuk ke pariwisata dengan mindset pariwisata, pertama cek dulu aksesnya macam apa. Oh, akses dulu, maka investasi kita pemerintah menuju akses supaya itu investasi ke pariwisata itu menuju kepada sektor-sektor pariwisata, daerah-daerah pariwisata. Yang kedua, awareness-nya, pemahaman pemerintah daerahnya macam apa. Pemahaman dinasnya macam apa sampai struktur bawah, pemahaman bupatinya macam apa, pemahaman kepala dinas pariwisatanya macam apa, pemahaman kepala dinas peternakannya macam apa. Karena pariwisata itu nanti linkage-nya itu ketersambungan dan segala macam datang pada supply chain yang akan memotong rantai kemiskinan itu. Nah, karena itu perlu sekali memang kita harus menyiapkan ini dengan baik. Dalam kondisi apapun, pariwisata mempunyai lompatan yang eksponensial. Dia lompatan bukan seperti derajat itu, derajat ukur. Itu dalam survei dimanapun, lompatan pariwisata, bum, dia tidak bisa. Dia bisa 20, 200, 10 juta. Dia tidak derajat itu. Nah, bagaimana derajat itu?
dia tidak tentu. Karena begini, waktu infrastruktur itu telah dibangun menuju kepada sebuah atraksi alam, atraksi budaya, atau bahkan infrastruktur yang dibuat seperti Labuan Bajo hari ini dibuatin segala macam marina yang bagus, menuju ke Batu Cermin yang bagus, jalan infrastrukturnya bagus, sampai ke Tanah Mori semua disahkan. Maka orang-orang akan berinvestasi hotel-hotel di situ dengan standar bintang 5, bintang 6. Itu investasi besar. Seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh dimiliki oleh kelompok besar. Betul. Karena itu kita memutuskan mengatur agar ada di sana pun hanya bintang 5, bintang 4, bintang 5, bintang 6. Di bawah kenapa tidak boleh? Karena itu untuk CBT, Community Based Tourism. Mereka disiapkan di situ, sehingga tidak ada orang berinvestasi dapat investasi hotel bintang 3 doang, tidak. Karena itu milik CBT. Bagaimana CBT akan didampingi? Dalam program kita sudah melakukan pendampingan pelatihan sehingga mereka akan mampu untuk menjadi memberikan services yang sekelas dengan bintang 4, bintang 5, bahkan bintang 6 itu. Dan itu banyak kemudian yang bisa kita replikasi. Karena itu saya terus tetap mendorong untuk kita tidak melihat hari ini bahwa kita mengoreksi segala macam. Betul, setiap pemerintahan dimanapun pasti punya kekurangan. Siapapun dia pasti punya kekurangan. Pertanyaan kita, bagaimana planning itu sehingga jangka masa depan, planning pekerjaan-pekerjaan yang menjadi fondasi dan dasar itu akan menjadi lompatan-lompatan yang ke depan. Itulah disebut pembangunan fondasi dan menjadi kekuatan-lompatan ke depan. Kita lihat itu infrastruktur kita mulai baik. Maka ke depan orang akan sangat mau berinvestasi karena dia dapat melihat akses yang bagus. Itu saya pastikan itu pasti. Yang kedua, orang juga tidak akan ragu kalau melihat bagaimana keindahan atraksi alam kita yang luar biasa. Cuma memang celakanya kita di Nusa Tenggara Timur, baik perguruan tinggi maupun kita yang terlibat sebagai lembaga pemerhati terhadap provinsi ini cenderung selalu menerima nasib. Saya sangat sedih melihat bagaimana Taman Nasional Komodo. Saya menyatakan itu barang mahal yang dibom setiap hari. Hari ini mungkin kita sekarang pun sedang dibom di sana. Bagaimana sekian lama kita bisa menikmati kehancuran alam yang begitu luar biasa? Mengapa? Tidak salah siapa-siapa. Tidak salah siapa-siapa. Salahnya kalau memutar Taman Nasional Komodo itu, satu kali putar 40 juta. Berarti kalau satu bulan perlu 12 juta, 12 miliar. Untuk hanya putar saja, untuk ngecek ada orang bom atau tidak. Hanya putar saja, itu perlu sekitar 12 miliar. Uang itu diterima. Nah pasti bagaimana tidak? Yang kedua, menempatkan eselon 3 untuk memimpin sebuah kawasan yang begitu hebat tidak cukup. Eselon 3 akan itu memimpin. Karena itu memang Pemprov saya, walaupun semua berbeda, tapi saya terus mendorong untuk ikut berperan di sana, untuk mengambil alih. Bahkan tidak perlu kita pengadilan utama. Memang berbeda dengan pemerintah pusat saya. Karena kelas eselon 3 itu tidak sekelas gubernur. Jarak rentang kendali kita tahu, menteri kalau jauh dapat sampai di situ. Berapa kali menteri dalam sebulan di situ? Berapa kali menteri dalam setahun di situ? Berapa banyak orang bisa pilih untuk memantau siapa dari sampai sana bergerak? Itu semua perlu anggaran. Dan kita tidak cukup di situ. Karena itu saya mau dengan momentum ini SMS ini ribut dong. Kalau ribut itu buat Victor Restoran jangan. Tapi kalau ribut itu berguna buat masyarakat Nusa Tenggara Timur, berguna buat rakyat dan peradaban Nusa Tenggara Timur, ya kamu harus main. Ini terbalik. Kamu ribut supaya ribut antara orang yang dalam media kamu. Itu jangan, karena ada misi tertentu di mana kita nyatu. Misi tertentu di saat ada yang menghancurkan provinsi kita nyatu. Nah, baik perguruan tinggi, lembaga, pemerintah, semua kita nyatu jadi satu. Ini terbalik. Kita maju digebuk yang terakhir. Nanti kalau sampai saat ini saya tidak mau tertarik lagi, yang susah bukan saya. Secara individu saya tidak susah. Tapi saya rela dalam satu kondisi sebagai gubernur, saya ingin menatap tempat itu bila nanti 500 juta tahun akan datang. Tempat itu akan dinikmati seperti hari ini. Itu menurut saya. Nah, itu perlu kerja yang luar biasa. Dan saya juga terima kasih pada DPR khususnya WJ terus mendorong masalah stunting. Gini, stunting waktu saya masuk itu 42%. Betul bahwa memahami masalah lalu mencari jalan keluar itu dalam kondisi manusia yang serba terbatas. Itu perlu tekanan-tekanan yang hebat. Hari ini walaupun ada survei yang lewat Kementerian Kesehatan pun sudah dapat dilakukan.
Karena begini, data survei bila bisa dipercaya selama tidak data pembanding sensus. Data sensus yang dimiliki nama orang, alamat, siapa itu kami punya jelas. Dan itu telah diserahkan ke kementerian dan kementerian mengakuinya. Hari ini di 22% dari 42 turun 20%. Mudah-mudahan nanti yang Agustus ini saya lagi mantul pakai teropong bajak laut. Kemungkinan dia turun ada di sekitar 20%. Kemungkinan 20%. Nah, memang kalau tanya apa ini kerjaan belum. Karena harusnya dia turun bisa. Ini masalah orang, masalah manusia yang menderita dan akan menjawab. Kita tidak boleh menyatakan bahwa kita telah menurunkan, karena ini bicara tentang generasi. Seperti tadi Pak Terpilih sampaikan, kita akan membawa NTT masa depan, maka akan menengok siapa yang bawa masa depan ini. Mereka yang stunting, mereka yang sekian banyak ini menjadi handicap, menjadi beban kita untuk kita bawa mereka. Karena itu harus kita selesaikan. Juga menyiapkan ekonomi untuk menuju pendidikan yang layak itu tadi. Karena itu simultan kita bicara dan tidak gampang. Karena bila itu dilakukan dalam konvergensi yang benar, DW-nya bisa menang baik, DW-nya harusnya dia ada di 9%. Jadi saya pun sebagai gubernur, saya tidak menganggap ini sebagai prestasi yang luar biasa. 22% saya akan bilang sebagai prestasi luar biasa. Menurut saya dia harus ada di 9-8%. Karena kita memiliki uang, negara punya, manusia punya, semua kita punya. Artinya berarti ada yang masih bocor di situ. Artinya ada yang masih salah di sana. Dan saya setuju bahwa itu masih belum sempurna untuk dikerjakan. Lalu kemiskinan, kita juga tetap bersyukur. Saya masuk dengan sekitar 21%, naik turun di 2020, dia naik lagi turun di 2019, dia naik lagi 2020, lalu dia turun kembali. Tapi itu kita karena dinamika yang luar biasa. Kita masuk dalam COVID, kita masuk di dalam badai seroja, ASF, masuk itu tanpa pemerintah yang tidak ada ini saja. Dia kemiskinan 21%. Kami dengan tim kerja yang ada dari provinsi, kami menggerakkan dengan seluruh sistem stakeholder yang ada. Kami menurunkan dia menuju kepada 20,5%. Di saat semua orang naik kemiskinan, NTT turun, termasuk di Indonesia, hanya 10 provinsi yang turun orang miskin terbanyak. Indonesia Timur satu-satunya cuma Nusa Tenggara Timur. Satu-satunya. Dan kita tahu ini kerja-kerja belum. Pertanyaan apa ini Pak? Belum. Kita belum betul-betul kerja secara sinergis, kolaboratif seperti bahkan multi helix yang disampaikan oleh Pak Philip tadi. Belum. Kita bicara tentang kita dalam prakteknya tidak kerjakan. Itu yang saya bilang, pintar baca, pintar ngomong, pintar buat tidak. Nah ini yang kita punya masalah di pintar buat tidak ada pintar buat, pintar ngomong dan baca. Nah itu gabungkan mereka. Nah karena itu kita mesti terus untuk menurunkan angka kemiskinan sampai minimal harus ada di 5% di Nusa Tenggara Timur. Itu harus. Apakah itu tidak bisa? Bisa. Kalau pekerjaan kita betul-betul tersinergi dengan baik. Karena dalam provinsi, APBD kabupaten kota, APBD desa, APBDes, itu kalau digabung semua ada 42 triliun per tahun untuk masuk di provinsi ini. Sebagai seorang pengusaha, saya tidak terima kalau ini hanya hasilnya model seperti ini. Saya tidak terima. Saya sendiri juga tidak terima dengan hasilnya seperti ini. Karena itu saya terus mendorong dan saya bersyukur bahwa seluruh kritikan dan saran itu akan memberikan pemerintah yang lebih kuat. Jadi karena itu saya mengharapkan, saya mulai berinjil, ini memang begini sedikit 3 bulan sekali, tidak ada yang berubah gitu perlu. Sehingga kita terus saling mencerdaskan satu sama lain. Karena itu memang perlu di dalam pariwisata itu, paten tidak boleh lupa. Karena di sana pendidikan itu untuk awareness, pendidikan itu untuk supply chain. Supply chain itu datang dari peternakan, pertanian, datang dari industri, itu datang dari sini, datang dari perdagangan. Harus dari sana, karena dia harus berusaha. Karena dia punya keterkaitan dalam pariwisata. Tidak sempat bisa didapat. Riset semacam apa pun tidak akan menemukan ending daripada pariwisata. Tidak, saking banyak. Semua yang kita tidak bisa menuju. Karena salah satunya adalah dunia pendidikan. Pendidikan juga bisa salah satu. Bagaimana menjadi pariwisata? Lembaga-lembaga pendidikan itu juga menjadi objek pariwisata. Gedung-gedung kampus bisa menjadi objek pariwisata. Library itu menjadi objek pariwisata. Semua bisa menjadi objek pariwisata. Nah karena itu tidak boleh kita rubah ke depan. Dia harus, karena ini kekuatan Nusa Tenggara Timur ada pada pariwisata. Masalah kita bukan ada pada perubahan yang menjadi produksi atau tidak. Masalah kita adalah rata-rata kita merupakan tentang pariwisata. Saya setuju kalau memang
dia harus menuju kepada pertanian. Betul, pakai teori rostu, betul. Tapi ada teori rostu yang tidak bisa ditempatkan pada kelompok yang bukan tidak lagi menjadi masyarakat tradisional. Teorinya rostu itu hanya bisa ditempatkan pada masyarakat tradisional. Tapi kalau lompatan budaya yang langsung di Labuan Bajo sudah level itu, Kota Kupang sudah level ini, tidak lagi rostu boleh masuk di situ. Rostu akan tepat betul seperti tadi kita tanam jawaban sampai rostu ada di TTS, rostu ada di Kabupaten Kupang, rostu ada di Sumbawa Daya. Tapi begitu dia masuk di Labuan Bajo, dia masuk di kota di Boa dan sekitarnya, dia tidak rostu lagi di sana. Dia sudah masuk dalam teori pariwisata, bagaimana linkage dia berjalan. Itu dia sudah masuk. Nah, karena itu memang kita tidak pakai satu. Memang setuju, tidak mungkin juga tidak pakai rostu, karena itu hukumnya begitu. Dia tidak bertahap, itu hukum dia bisa tidak lawan. Karena kalau mama dia tradisional, rostu harus dipakai. Begitu tidak tradisional, rostu tidak dipakai lagi. Nah, karena itu memang kita perlu untuk terus mendorong agar pemahaman kita tentang pariwisata dalam awareness itu. 5A's esensial. 1. Attraction, 2. Accessibility, 3. Awareness, 4. Accommodation, 5. Amenities. Nah, ini amenities kita. Parkirnya bagaimana, toiletnya bagaimana. Apakah orang datang harus nanti 1.000 orang datang oleh 2. Perempuan dan 5, perempuannya akreditasi itu laki-laki bagian banyak. Itu amenitisnya tidak. Nah, karena itu pemahaman begini yang terus kita lakukan. Kebersihan kita, kota kita tadi Dr. John sampaikan bagaimana pelanggaran terhadap itu semua bagian dari awareness pariwisata, bagian dari awareness pariwisata. Karena itu seluruh kehidupan manusia, mulai dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi malam, itu adalah sebuah kegiatan pariwisata. Jadi itu tidak bisa dihindarkan. Nah, karena itu saya lewat tempat ini berterima kasih dan pikiran-pikiran saya berharap pasti jangan lari di saat kita lagi kerja jagung begini, karena saya yakin dengan presiden serius sekali terhadap identitas sorghum dan jagung dan sapi, ini pasien punya pikiran-pikiran sangat dibutuhkan di sini. Nah, jadi saya pelan-pelan tinggalkan kampus, bawa orang kampus keluar, datang di lapangan untuk kita kerja bersama. Dan mimpi saya itu memang bukan mimpi periode 5 tahun. Itu bukan cara kerja saya. Saya punya mimpi itu adalah membangun sekaligus besar. Tapi priorisasi saya baru 5 tahun. Tapi saya tidak tertarik pada priorisasi saya. Saya tertarik dengan mimpi besar saya. Karena itu saya membuat sesuatu yang kadang tidak pas. Nah, kita contohkan. Kita bicara peternakan. Peternakan undangan sudah keluar begitu banyak. Kampus-kampus yang TPB. Tapi kita tidak pernah sebuah tempat peternakan kecuali di Sipare. Yang waktu itu punya sebuah kebanggaan mati lagi. Kenapa mati? Karena pemerintah. Karena itu saya dengan hasil analisis di Sipare, saya tidak tertarik itu lagi. Saya lebih cepat jadi cocok kolaborasi dengan dunia usaha. Maka di Sumba ada kelompok teman-teman anak muda yang datang dari Brasil. Mereka mempunyai 1.000 hektar sapi untuk peternakan yang dikelola secara profesional. Kita bisa tahu sapi hari ini makan dia naik berapa kilo, kita tahu langsung dari itu. Sapi ini hari ini naik sekian kilo. Sapi ini naik sekian kilo. Sapi ini siap untuk dikawinkan. Semuanya lengkap di Nusa Tenggara Timur. Karena itu mereka serang dari sini. Maka saya minta mereka kita akan buat 6.500 hektar di Sumba Timur. Itulah antara lain salah satu lahan yang ini tadi. Jangan Bapak Ibu lihat ada kata yang tanda kutip monyet keluar di situ itu karena lahan itu. Kita mengatakan 6.500 kita tambah 7.500 hektar untuk breeding. Nanti breeding dengan kualitas ini kita akan dorong kepada sentra-sentra masyarakat di mana akan tanam jagung panen sapi. Apa itu maksudnya? Waktu dia tanam jagung, dia panen nanti, dia bisa beli sapi ini dan jagungnya, batang jagungnya masih bertanya protein yang masih cukup baik itu. Jangan tunggu dia kering dulu, karena Pak saya pelayan punya suka yang kering-kering itu. Kalau sudah makin pokok kering, dia suka yang masih bisa dimakan dalam protein itu. Nah itu bisa dipakai untuk meningkatkan berat badannya. Dan itu sebuah program probatif. Nah, kita dorong situ terus untuk kita dapat capai. Tapi memang setuju dengan apa yang disampaikan PJ bahwa provinsi ini nanti kerja kalau dia masih hidup dengan 1.500 USD per tahun, itu tidak mungkin lagi. Dia harus menuju ke sana. Kita sama dengan Timor Leste. Nah, untuk sampai PDRB kita mesti naik 2.000, 3.000, maka kita tidak ada pilihan. NTT punya kelemahan untuk mencapai itu pada investasi. Kita punya masalah pada investasi. Nah, memang hari ini kita boleh dorong investasi kita untuk listrik
Kita bersyukur bahwa dunia sekarang menuju pada renewable energy. Maka tanggal 14 nanti, tanggal 14 September ini, kita sudah lakukan FGD terhadap sebuah riset dari PLN yang akan mereka tempatkan, dan itu saya pastikan pasti jalan, karena saya sudah lihat di sana. Itu akan tempatkan di Sumba Tengah 2 giga. 2 giga itu di 2000 mega. 2000 mega artinya ada 2000 hektar tanah yang akan diambil di sana. 2000 hektar tanah dan 1 hektar akan diurus oleh sekitar 2 sampai 4 orang. 4 orang kali 2000, berarti sekitar 8.000 manusia yang pada low class untuk hanya mengurus masalah membersihkan panel-panel surya itu baterainya $1.4 triliun. Total investasi sekitar $4 miliar, kalau dikurskan dengan cara sekitar mendekati 60 triliun lebih. Nah, itu satu sih. Sebenarnya juga tabur baju juga akan meningkat sangat cepat. Kita lihat sekarang otomatis kita kenapa akan naik terus. Saya terus menekan mereka. Seperti tadi Pak John sampaikan, yang tidak pakai kemudian salah satu keluar adalah mempergunakan pangan lokal, mempergunakan seluruh produk lokal. Yang tidak punya produk lokal saya tutup. Dan di Kota Kupang, kalau Pak John masuk di hotel manapun, di setiap kamar, kalau tidak ada produk lokal, Pak John kalau saya kalau hotel itu kalau saya tegur satu kali saya tutup. Ada yang bilang begini, dan tutup tidak datang dari gubernur, datang dari wali kota, baik-baik wali kota saja. Saya tutup pakai pasar. Jadi itu bedanya. Kita terus mendorong investasi. Kita semua mendorong investasi. Dan saya terima kasih Pak terpilih kemarin. Itu salah satu investasi yang datang ke depan. Itu sangat membantu rakyat kita, khususnya di garam-garam rakyat. Kenapa? Kalau seandainya alat itu ditemukan nanti dalam 2 bulan ini bisa diselesaikan dan bisa kita pakai secara ekonomis, maka seluruh garam-garam rakyat itu kita bisa murnikan sehingga garam-garam sehat ini dapat dipakai oleh kelompok-kelompok UMKM. Dan ini akan cepat sekali. Saya sudah hitung kalau itu alat itu jadi sekitar sekian banyak itu akan terselamatkan, mereka hidup dalam kesejahteraan yang bukan basa-basi. Saya pasti itu karena saya mengerti 1 tahun Indonesia itu mengimpor 3,7 juta metrik ton garam 1 tahun. Asahiku untuk kaca saja dia 1 juta metrik ton. Garam konsumsi sekitar 500.000 sampai 600.000 ton per tahun. Kita Nusa Tenggara Timur konsumsi banyak-banyak. Kita masih dihujani masih oleh seluruh produk-produk di Surabaya. Asal kita punya produk saja kita makan, itu mereka sudah kaya luar biasa UMKM itu. Jadi ini bukan cerita yang ilusi, ini cerita yang dikerjakan supaya segera untuk kaya. Kalau tidak dikerjakan dia jadi ilusi, tapi kalau dikerjakan dia kaya. Karena itu tidak akan menjadi ilusi lagi. Begitu Pak Rektor bahwa mereka datang dan memperkenalkan bahwa alat ini itu telah mampu untuk menurunkan NaCl dalam rakyat yang 80% itu dapat kita tingkatkan menuju 92%, maka kita bisa campurkan dengan Yugio untuk dapat menjadi garam konsumsi. Dan kita mampu untuk mensuplai seluruh kebutuhan garam Nusa Tenggara Timur cukup untuk membuat 5.000 orang kaya baru di Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya kita bicara tentang kita punya potensi kita. Kelor kita itu kekayaan yang luar biasa. Banyak orang hari ini kaya dari kelor. Tetapi celakanya karena ini sesuatu yang dulu kalau kita makan, miskin dulu makan ini, yang kaya tidak pernah makan kelor. Itu mindset, mental block ini yang harus kita lawan. Mental block ini. Dan kita terus mendorong. Hari ini bulan Oktober nanti pabrik terbesar untuk kelor akan sudah didirikan di Lampung. Kita dirikan di sana untuk mengisi seluruh kekurangan-kekurangan. Tapi tetap saja kurang. Kenapa? Karena bahan bakunya belum. Saya minta kita semua yang ada. Kita semua yang ada ruang ini. 1 orang 100 pohon. 100 pohon artinya kalau kamu tidak mau sekolah, anakmu akan disekolahkan lewat 100 pohon itu mulai dari SD sampai dia menjadi master. 100 pohon kelor. Kalau yang tidak mau menghadap nanti dari Bank NTB, nanti kami akan menyiapkan agar kami bisa bikin valuation terhadap 100 pohon kelor itu berapa nilai ekonomisnya supaya bisa dapat digadekan. Bawa ke bank, saya punya 100 pohon kelor, saya mau gaji. Berapa untuk anak saya sekolah? Oke, kita hitung. Ini pertumbuhan pohon kelor, kamu jaga dalam sekian, kalau dia tetap aman seperti ini, kami bisa kasih uang sekian. Dan kamu bisa berangkat untuk sekolah. Dengan ini. Kami sedang menyiapkan itu untuk korporasinya untuk teknologi. Nah, karena itu supaya ini bisa jalan tepat, kami menyiapkan dari Bank NTB. Saya bilang Bank ini harus bank pembangunan. Maka kita siapkan uang 5 sampai 10 juta, maksimum saya bilang 50 juta. Untuk apa? Yang tidak boleh kena anggunan. Jangan anggunan orang takut.
Datang mau taruh rumah dulu dengan 10 juta, taruh rumah, taruh kios, taruh orang yang mau. Kita bantu mereka kelompok kecil itu supaya melawan apa namanya, tengkulak ya, melawan itu orang-orang yang datang untuk ya Mama Lele. Tapi kita lawan itu terus lewat Bangkit TT. Dan hari ini secara masif, saya terima kasih Kampus Tenggara Timur, Bangkit TT yang terus bergerak secara masif untuk itu dapat diberikan kepada masyarakat hari ini. Dan terus menerus kita harapkan ini masih mampu untuk diselesaikan. Dan kita punya banyak potensi di Nusa Tenggara Timur, antara lain budidaya perikanan. Kita sedang bulan Oktober nanti kita akan melakukan ekspor yang kedua ke Hong Kong, itu 20 ton ikan. Yang terima kasih kepada DPRD yang telah juga mensupport sehingga kita mulai belajar tentang ikan kerapu, ikan kakap. Bulan Oktober ini kami akan ekspor langsung ke Hong Kong dari Nusa Tenggara Timur. Ikan ini, jadi ikan ini bukan ikan api, ikan hidup. Jadi ikan hidup, ikan kerapu ini kita akan keluar di sini. Kita harapkan ini bisa per bulan terus kita jalan karena kita budidaya. Maka tiap bulan kapal seperti itu terus langsung ke China untuk mengisi kebutuhan di sana. Terus kita lakukan. Rumput laut dengan perut yang kita buat, Pak John. Rumput laut hari ini, walaupun saya dituntut, tapi rumput laut hari ini, seluruh rumput laut di desa coba cek. Sekarang jatuh di 19.000 hari ini. Coba cek hari ini. Nusa Tenggara Timur masih bertahan 30 juta. Karena perut ini. Saya bilang yang tidak mau beli, out. Lalu kenapa? Karena tidak tahu kualitas kita. Rumput laut NTT memiliki kualitas terbaik. Tidak ada rumput laut yang bisa diekspor di Indonesia kalau tidak dicampur dengan rumput laut NTT. Maka seluruh orang wajib ambil rumput laut NTT supaya mereka bisa campur dengan rumput laut yang ada agar diekspor. Hari ini China memakai putar besar dari rumput laut NTT. Pabrik besarnya tidak mau lagi lewat Surabaya, dia langsung sendiri berinvestasi di Nusa Tenggara Timur hari ini. Jadi beberapa pabrik besar yang mereka masuk, mereka masuk investasi. Saya bilang dia tidak izin, saya minta izin, kasih masuk 3 bulan di pabrik saya di China terhidup, lalu saya tidak mau. Kau datang bangun di sini, karena saya tidak percaya. Kau bangun di sini, beli di sini, beli buat gudang, beli sebanyak-banyak, taruh di gudang, dan rumput tidak akan rusak, lalu kau punya pabrik supply keluar. Dan dia bisa ya waktu kita tidak akan makan bahan baku saja, tapi produk dari rumput laut yang banyak itu kita bisa nikmati Nusa Tenggara Timur. Kita pemain salah satu yang terkuat di Republik ini karena kita memiliki sebuah quality produk alam yang luar biasa. Juga kita punya lobster yang hebat. Kita tadi kan tidak kerjakan. Kami sedang melakukan riset di Pulau Seribu dan bulan September, akhir September atau Oktober pertengahan kami akan panen dan kirim ke China. Kalau kata dia layak untuk dikirim, tapi masalah yang kedua seperti ikan tadi, pakannya masih belum siap, sumber daya manusia belum, ikan dan lobster sama. Ini masalah kita. Karena itu saya ingin perguruan tinggi juga dan kita semua yang ada dalam ruangan ini untuk kita menuju pada pakan ikan dan pakan lobster. Pakan lobster itu adalah kerang. Jadi budidaya kerang sebanyak-banyaknya. Siapa berapa banyak pun kami beli, berapa banyak pun kami beli. Kenapa? Karena kami budidaya lobster. Lobster makanan laut salah satu komoditas yang termahal di dunia. Di dunia ini ada 10 komoditi laut yang luar biasa. Satu salmon. Norway itu cuma satu, tapi dia punya devisa terbesar bukan dari minyaknya, tapi datang dari salmon ikan. Cuma satu. Indonesia memiliki 9 dari 10. Tapi kita tidak pernah bisa apa. NTT bahkan memiliki 9 dari 10. Kepiting, lobster, teripang, rumput laut, kerapu, kakap, tuna, udang, ada sekitar 9 kita memiliki. Tetapi kenapa? Karena kita tidak mengerjakan. Itu tadi, kita hanya bisa sampai level baca dan melihat, membuat yang kita tidak sangka. Kita harus buat. Kita tidak boleh melihat orang lain dia lebih pintar dari kita. Kita juga pintar, cuma kita tidak pernah memulai. Cara kayak kita sana, kita tidak pernah memulai. Bahkan kita takut tantangan. Nanti begini, nanti begitu. Makanya saya sebagai gubernur, saya paling hati orang datang ke saya bilang tidak bisa. Saya pecat dengan saya bilang tidak bisa. Karena itu saya tidak pernah mau mendengar kata tidak bisa. Dan saya harapkan kali ini kita dorong terus. Rote akan bertumbuh dengan pariwisata dan supply chain yang akan datang dari kita. Labuan Bajo kita sudah siapkan supply chain datang dari kita. Bahkan minuman-minuman non alkohol seperti Coca-Cola, Fanta,
segala macam berkaitan itu kita buat sendiri. Kita akan buat sendiri. Emang kenapa? Mereka kita punya keahlian juga, kita punya pengetahuan juga, kita punya lab juga. Nah ini yang kita dorong ke sana sehingga kita ke depan kita mampu mengisi dengan baik. Lalu untuk Pulau Timur, jadi ini mimpi-mimpi kita. Pulau Timur dalam pembahasan sedikit lagi, kami sedang berkunjung kepada hal-hal teknis. Persetujuan antara Presiden Timor Leste Pak Sota dengan Bapak Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo untuk menempatkan free trade zone di Wini dan Waikusi. Itu akan lompatan hebat. Kenapa ini tempat hebat? Karena yang namanya Timor Leste itu negara under developing country. Karena under developing country dia akan ekspor kemanapun, dia tidak boleh dikenakan pajak dan dia tidak boleh dikenakan kuota. Nah, caranya walaupun dikasih uang itu oleh dunia internasional, tapi mereka kan tidak punya produk. Nah, supaya ini bisa jalan, maka produknya datang dari kerjasama antara desa di border, lalu mereka bahan baku ini kita ini, kita kena kuota di beberapa lain, sehingga ada produk-produk kita bagus, tapi tidak kena kuota bisa keluar karena kita kena kuota. Nah, seluruh kuota yang tidak bisa kenakan itu, dia akan keluar lewat Timor Leste karena kita kerjasama di perbatasan itu. Nah, di situ akan bangun sebuah kota besar. Kota itu bukan kota besar di Pulau Timur nantinya, sekitar 2030-2035, itu bukan kota besar, itu bukan ada di Kupang, bukan ada di Dili. Kota besar di Pulau Timur itu akan ada di antara Wini dan Waikusi. Karena kita akan buat 10 kilo masuk ke Waikusi, 10 kilo akan ke Indonesia. Nah, Waikusi, Wini, Indonesia itu akan menjadi sebuah kota terbesar karena kota perdagangan terhebat di Republik ini. Bukan di Republik ini. Belum ada kota terhebat di sini. Karena selama Timor Leste belum cabut, dunia internasional belum cabut dia jadi ada Republik country, negara yang tidak perlu lagi dikenakan pajak dan kuota, maka seluruh produk-produk kita bisa lewat situ. Dan itu kita bisa main dua engine sekaligus. Nah, di sana dengan kekuatan arus laut yang luar biasa, kita sedang teman-teman dari sekolah sekarang meriset untuk arus laut. Bedanya dengan dulu desain Pak Frans, memang itu kita mahal karena kita harus pakai jembatan dan gantung dan segala macam. Sekarang saya bilang pakai teknologi ekspor dan dia tempatkan dia di bawah, dia tidak berpengaruh sehingga dia di bawah dia putar sendiri dengan alat putar listriknya nyala. Dan mereka sekali riset mudah-mudahan November ini selesai. Hasil yang mereka kemarin bahwa harapannya tinggi di atas 80% baru ini bisa jalan. Kita punya listrik yang bagus untuk mensuplai di bagian timur, bahkan Lembaga dan Alor. Kenapa kita perlu listrik di sini? Karena kita akan pemerintah pusat akan membuat sebuah regulasi yang menentukan Nusa Tenggara Timur adalah penangkapan terukur. Akan dibuat zonasi untuk penangkapan. Dan semua perhitungan saat ini sementara di atas kertas belum dibuktikan. Sementara tidak buktikan lagi di depan. Itu total sekitar 74 triliun di tempat itu. Itu hasil tangkap. Kita tidak usah mimpi 2 triliun per tahun. Kita mimpi 10 triliun saja. Per tahun saja tempat itu lompatnya gila-gilaan. Itu kan dampaknya akan luar biasa. Di sana ada kapal ikan, di sana ada ikan, di sana ada manusia, di sana ada air yang perlu dijual, di sana ada tukang pijit, di sana ada jual sayur, di sana jual segala macam supply chain yang punya multiplier efek yang luar biasa. Nah, ini semua kerjaan-kerjaan besar. Ini semua punya visi. Kita punya visi, tapi memang tidak mungkin saya bicara semata-mata kepada pemerintah karena tidak cukup. Saya punya tim ini terlalu belum cukup. Maka saya pakai tim dari luar untuk membantu saya supaya ini bisa digerakkan yang baik. Nah, tim di luar ini yang karena dia tidak perlu ekspor. Tapi saya mau katakan, semula saya katakan 2030 NTT akan naik ke ketat dengan provinsi yang hari ini masuk dalam jajaran provinsi-provinsi kaya. Kita akan naik ke ketat dengan catatan. Kita harus mulai meninggalkan kebiasaan untuk berbeda dalam semangat persatuan NTT. Dan begitu ada energi yang sama, ada pride yang sama, maka kita ada di sini. Begitu tidak, baru kita beda. Tapi jangan pride kita hancurkan sama-sama. Lalu nanti kita nyesal kemudian. Karena itu saya minta seluruh komponen masyarakat, mari kita kerja. Saya tidak tahu lama lagi. Tahun depan saya berhenti. Mungkin ngomong apapun Facebook, tapi kan tidak berpengaruh buat diri saya. Saya akan enjoy baik-baik. Tetapi kita bicara tentang Nusa Tenggara Timur tidak bisa ditinggalkan karena kita punya sejarah dari situ. Semua kita punya tanggung jawab secara moral kepada provinsi ini. Dan kita harus mengabdikannya sungguh-sungguh untuk kepentingan provinsi sehingga generasi berikut mereka tadinya manusia itu pernah ada di Nusa Tenggara Timur. Jangan pernah tidak ada, tapi orang tidak tahu apa kita pernah ada begini. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang baik ini dari semua kita yang ada saling
Ucen, terima kasih Pak John, terima kasih juga moderator, Pak terpilih atas dukungan baik langsung tidak langsung banyak hal Pak terpilih dan Mr. Z Valera supaya kita sama-sama kita makin banyak lagi kita berdiskusi dan tentunya dengan kepala yang dingin, hati yang bebas, rileks untuk kita berpikir membangun Nusa Tenggara Timur lebih baik.